Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Anissa berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, Bu Anissa ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, Bu Anissa ingin bercerita tentang asal-muasal perintah berkurban. Simak baik-baik ya. Asal-muasal perintah untuk menyembelih hewan kurban berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Pada suatu hari, ketika Nabi Ismail alaihi salam menginjak usia remaja, ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam menerima mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpinya tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Dahulu, para nabi menerima wahyu melalui mimpinya. Semula memang Nabi Ibrahim alaihi salam merasa gundah gulana. Tapi berlandaskan rasa cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk menyembelih anaknya sendiri. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihi salam mendatangi Ismail. Beliau menyampaikan perintah Allah bahwasanya dirinya harus menyembelih putranya. Begitu selesai menyampaikan maksudnya tersebut, Nabi Ibrahim justru tidak menyangka bahwa Ismail putranya mengamini perintah Allah tersebut. Tanpa merasa takut dan juga marah pada ayahnya, Ismail lantas menerima dan mengiyakan perintah Allah tersebut dengan hati yang ikhlas. Nabi Ismail ikhlas menerima perintah Allah tersebut. Namun, Nabi Ismail meminta 4 permintaan kepada ayahnya. Permintaan yang pertama, ikatlah aku kuat-kuat agar aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Yang kedua, lepaskanlah bajuku agar tidak terkena darah yang dapat menyebabkan kesedihan ibuku jika melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah pisaumu dan percepat penyembelihanku agar berkurang rasa pedihku. Yang keempat, sampaikanlah salamku dan berikanlah bajuku ini kepada ibuku sebagai penghibur kesedihannya. Maka kemudian Ibrahim memeluk Ismail seraya mencium pipinya dan berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah." Usai mendengar jawaban dari Ismail, Nabi Ibrahim pun siap untuk menyembelih putranya. Diikatnya kedua tangan dan kaki Ismail. Lalu Ismail dibaringkan di atas lantai. Namun ternyata
tidak mudah bagi Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah itu. Ketika keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail siap, datanglah setan yang terus menggoda mereka agar membatalkan perintah itu. Setan datang sambil berkata, "Ibrahim, kamu orang tua apa? Anak saja disembelih. Apa kata orang nanti? Apa tidak malu? Tega sekali, anak satu-satunya disembelih. Coba lihat, anaknya lincah seperti itu. Anaknya pintar lagi, enak dipandang. Anaknya patuh seperti itu kok dipotong." Dengan tekad kuat, Nabi Ibrahim mematahkan godaan setan itu. Ia mengambil batu, kemudian melemparnya sambil mengatakan, "Bismillahi Allahu Akbar." Peristiwa melempar batu yang dilakukan Nabi Ibrahim itulah kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh. Kemudian Nabi Ibrahim pun memantapkan niat untuk menyembelih Ismail, tepat pada tanggal 10 Zulhijjah. Mereka pergi ke tanah lapang. Ismail yang ketika itu sudah diangkat menjadi nabi pun pasrah dan tawakal. Saat Nabi Ibrahim hendak mengayunkan pedangnya, Allah melalui malaikat Jibril mengganti Ismail dengan seekor hewan ternak, yaitu domba. Ini sebagai imbalan dari Allah atas ketaatan dan keimanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Demikianlah kisah yang dapat Bu Anissa sampaikan. Bu Anissa berharap kalian dapat meneladani sifat Nabi Ismail alaihi salam, yaitu mematuhi perintah Allah dan juga mematuhi perintah orang tua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.